Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa paylater yang mungkin menurunkan DC lapangannya atau ada DC lapangannya. Dan paylater-paylater yang mulai membekukan akun-akunnya. Nah, oke teman-teman, saya akan merangkum bahwa hanya ada beberapa paylater yang telah saya temukan. Jadi beberapa paylater yang saat ini ada DC lapangannya. Nah, selama ini yang kita tahu, paylater-paylater itu banyak terkonsentrasi di daerah Jabodetabek. Namun sekarang sudah mulai merambah di Pulau Jawa dan lainnya. Beberapa paylater juga telah melakukan pembekuan akun secara menyeluruh di Indonesia. Ini sudah terkonfirmasi dan teman-teman ada yang sudah mengalaminya. Jika ketahuan melakukan sesuatu yang dilarang, akunnya akan dinonaktifkan atau dibekukan. Teman-teman, sudah terjadi perubahan di mana satu atau dua pinjol telah dibekukan akunnya setelah ketahuan melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, pada tahun 2024, semua hal ini akan dihapus dan itulah sebabnya beberapa pinjol mungkin sedang berusaha memperbaiki sistem mereka. Nah, dengan demikian, di tahun 2024, hal-hal yang dilarang ini akan diharapkan akan diatasi. Oke, yang pertama-tama kita akan bahas Shopee nih. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah Shopee Paylater. Saya mendapatkan informasi ada seseorang yang katanya bahwa DC-nya atau debt collector sudah mendatanginya. Nah, kejadian ini terjadi di daerah Jawa Timur. Saya sendiri kurang memahami ya informasi yang pastinya seperti apa. Jadi pada awalnya dia mengkonfirmasi bahwa si Paylater tidak ada DC nih, tidak ada DC lapangannya. Kecuali jika kita meminjam sebagai penjual ya. Namun setelah beberapa bulan, dia mengkonfirmasi bahwa dia telah didatengin oleh DC Shopee untuk Paylater-nya tapi. Meskipun dia mengatakan bahwa DC tersebut berasal dari Shopee, namun hanya menagih untuk Paylater, tidak termasuk SP pinjamnya. Beberapa teman juga telah mengatakan bahwa Shopee sendiri tidak memiliki DC lapangan. Namun kenyataannya, ada beberapa orang yang baru saja didatengin oleh DC untuk Paylater, meskipun SP pinjamnya tidak ditagih. Ini adalah pengalaman yang telah dikonfirmasi untuk Shopee Paylater di daerah Jabodetabek hingga Jawa Timur. Perlu dicatat bahwa yang turun ke lapangan bukanlah pihak langsung dari Shopee, melainkan dari pihak ketiganya. Oke, mari kita lanjut pembahasan mengenai paylaternya GoPaylater nih. Nah, pada akhir tahun kemarin, mereka memutuskan untuk membekukan akun-akun yang terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Nah, selain itu, ada informasi bahwa jika kalian memiliki beberapa link kerjasama dengan GoPaylater, nah, GoPaylater sendiri akan menutup akun selama 30 hari dan mulai menganalisa potensi pelanggaran di mana akun kalian mungkin akan diblokir. Oke, selanjutnya kita punya Lazada Paylater. Nah, Paylater ini merupakan anak perusahaan dari Akulaku. Beberapa teman-teman sudah mendapatkan kunjungan dari DC. Nah, dari DC Lazada Paylater ini. Ada yang di daerah Medan, mungkin Makassar. Nah, sehingga dapat dikonfirmasi bahwa Lazada Paylater ini sudah hampir menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Tapi ini random ya, bukan nggak semuanya. DC Paylater untuk Lazada ini mencatat hutangnya pada Slik OJK, mirip dengan Akulaku. Nah, Lazada Paylater juga sudah terkonfirmasi ada DC lapangannya. Nah, DC-nya akan datang ketika kalian galbay, dan ini biasanya terjadi setahun ya, meskipun penagihannya terjadi setiap waktu. Kunjungan DC tidak terjadi setiap saat, ada jeda beberapa bulan. Nah, jadi teman-teman yang sudah mendapatkan kunjungan sama DC ini, tolong kalian komentar ya di kolom komentar, siapa tahu bisa memberikan informasi buat teman-teman yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah Bukalapak Paylater, yang merupakan salah satu yang paling banyak digunakan oleh teman-teman nih. Nah, untuk DC lapangannya, dan ini juga random di Jabodetabek. Dan juga ada yang bilang kata di Bandung ada, dan juga ada yang bilang di Jogja juga ada. Ada yang melaporkan seperti itu. Oke, jadi gini ya, untuk teman-teman yang sedang galbay, baik itu Shopee Paylater, Lazada Paylater, GoPaylater, Bukalapak Paylater, semuanya sudah memiliki DC lapangan. Beberapa paylater lain mungkin belum memiliki DC lapangan. Namun kita tidak tahu ya ke depannya apakah akan ada DC lapangannya untuk ke depannya. Nanti saya akan update untuk selanjutnya. Nah, di tahun 2024, di akhir tahun 2023 kemarin, beberapa akun paylater sudah dibukukan karena teridentifikasi melakukan gestun nih. Jadi buat akun-akun teman ada yang diblokir. Jadi ke depannya untuk mereka yang sengaja melakukan gestun di beberapa merchant yang bekerja sama dengan aplikasinya, dengan akun mereka akan langsung dinonaktifkan atau dibekukan. Ini sudah terkonfirmasi dengan beberapa pengguna yang mendapatkan pemberitahuan melalui email bahwa akun mereka diblokir karena teridentifikasi melakukan gestun. Gestun itu gesek tunai. Jadi mereka itu selalu melakukan pembelian terus-menerus di toko yang sama. Jika terbukti bahwa mereka selalu membeli di toko yang sama secara berulang-ulang dan menggunakan paylater, akun mereka akan langsung dibekukan. Oleh karena itu perlu hati-hati ya untuk teman-teman, karena fungsi dari paylater memang untuk berbelanja. Jadi sebaiknya melakukan pembelian di berbagai tempat agar tidak terindikasi
saat di satu akun saja. Jika terbukti melakukan hal ini dalam jangka waktu tertentu, akun tersebut pasti akan dibukukan atau diblokir. Nah, yang terakhir adalah ketika kalian melakukan galbay atau sedang galbay, jika seandainya terdeteksi melakukan galbay di aplikasi yang sama, seperti misalnya di Shopee, itu pinjam galbay, terus di SPayLater galbay. Jika kalau kalian terdeteksi melakukan galbay di Shopee, di pinjam galbay, terus di SPayLater-nya nggak galbay, kemungkinan itu mungkin juga akan diblokir, apalagi kalau kalian galbay dua-duanya. Dan ini adalah informasi terbaru yang saya dapatkan sekarang. Oke, perlu diperhatikan ya teman-teman ya, link kerjasama antara beberapa pinjol di tahun 2024 mungkin akan lebih ketat lagi. Jadi, bagi kalian semua, jika memang tidak perlu dan tidak butuh uang banget untuk membeli barang dengan PayLater, lebih baik tahan aja dulu, nabung aja dulu, atau tidak usah pinjam. Karena nanti akan repot kalau teman-teman gagal bayar alias galbay. Buat yang sedang gagal bayar, saran saya untuk lebih menguatkan mental kalian, agar merasa lebih nyaman dan membuat kalian merasa tidak sendirian dalam galbay PayLater ini. Jadi tetap ambil sisi positifnya aja, mungkin kalian tidak perlu lagi minjam dan bisa lebih minimalisir pembelian barang-barang yang tidak mungkin kalian gunakan. Ambil sisi positif ini, kuatin mental meskipun DC datang ke rumah kalian. Nah, jika emang DC-nya datang, kalian jangan lupa ya, DC itu harus memenuhi syarat-syarat ketika DC datang ke tempat kalian, apapun itu. Meskipun belum mampu untuk membayar, jangan pernah berjanji untuk membayar, apapun alasan yang mungkin ada. Oke, itu saja teman-teman, singkat saja informasi ini, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.